semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di studio, saya lihat di sini banyak dokter-dokter, kalau nggak salah ada 25 dokter yang ada di studio. Tepuk tangan dulu buat mereka semua. Bicara tentang dokter-dokter, saya mau cerita. Jadi tadi pagi saya berantem sama dokter. Dokter baru lah biasa. Baru belajar nyuntik kayaknya. Jadi kan saya di Twitter itu kan ngomong gitu ya, intinya adalah kenapa sih harus demo bla 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 gitu ya. Terus tiba-tiba adalah ya dokter muda gitu. Paling 3 orang gitu ya. Jadi kalau dari ribuan atau jutaan dokter cuma 3 orang mah gua nggak anggap. Dia tiba-tiba ngomong begini wah kalau ngomong yang bener dong gini. Emosi, dokter kan bisa emosi juga. Udah gitu terus tiba-tiba ngomong begini. Mudah-mudahan Mas Dedi mudah-mudahan Mas Dedi nggak sakit supaya nggak butuh dokter lagi. Aneh kan? Yeah. Saya jawab, mudah-mudahan Anda nggak kemalingan supaya nggak butuh polisi lagi, saya bilang gitu kan. Betul. Terus dia bilang gini, kalau kemalingan kan paling yang hilang cuma dompet. Kalau Anda sakit, kalau Anda kena tipes, kalau Anda kena diabetes dan sebagainya, saya bilang, tadi bilang mudah-mudahan jangan sakit, sekarang nyumpain sakit. Aneh kan? Nah, berlanjut nih dok berlanjut. Saya lihat kan ini siapa gitu, dokternya siapa gitu, emosi. Padahal dokter-dokter lain enggak, cuma dia doang gitu, berapa orang doang gitu. Ending-endingnya gini, ya mudah-mudahan intinya mudah-mudahan Anda tidak butuh dokter lagi. Maaf, saya hanya ingin meluruskan buat Anda salah. Saya butuh dokter, saya nggak butuh kamu. Langsung aja saya akan mengundang, ini adalah Dokter Dwiana Okvianti, sebuah kepala program studi Departemen Obstetri Ginekologi dan konsultan obstetri sosial, dan Dokter Nurdadi Saleh, Ketua PB POGI, Pengurus Besar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Apa kabar? Apa kabar? Silakan. Di tengah. Saya sampai ribut di Twitter gara-gara itu, Dok. Waduh. Luar biasa. Oke, Dok. Ini kan heboh masalahnya ya. Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan salah. Biasa, semuanya biasa. Nah, sebenarnya saya mau bahas dulu tentang demo ini. Ini sebenarnya apa sih gitu? Kan ada yang mengatakan ini bukan demo gitu kan, ini adalah aksi sosial gitu ya. Nah kalau buat saya yang nggak ngerti hukum, mungkin ya namanya di jalanan bawa toa tuh demo gitu, mungkin salah gitu. Jadi yang bener apa ini sebenarnya tuh? Saya kali yang jawab ya. Iya. Pertama begini, memang kita tidak mengatakan itu demo, kita katakan itu aksi solidaritas keprihatinan. Sebetulnya aksi itu bukan hanya itu. Aksi itu pertama adalah kita memasang pita hitam. Kemarin saya masih pasang, tapi saya nggak pasang lagi. Kemarin kita pasang ini. Tangan kanan. Kemudian di atas tangan kiri kita pasang pin ini. Di seluruh rumah sakit, dokter melakukan itu. Yang kedua, kita meminta teman-teman untuk 1 hari saja tidak melaksanakan praktek dan hanya melayani emergency. Jadi kalau dikata mogok, kita nggak setuju. Kalau mogok dong nggak berbuat apa-apa. Pasien gawat, pasien bersalin, pasien harus operasi situ, kita layani. Perdarahan, kita layani. Kalau pasien flu gitu gimana? Flu, kan pasien flu minum Bodrex dulu. Gitu. Suruh tunggu dulu. Bodrex kan nggak ada kegawat daruratan dalam flu. Iya. Suruh tunggu dulu lah ya. Nah, minum Bodrex. Terus teman-teman beberapa daerah bertanya pada saya selaku Ketua POGI Indonesia. Kita mau mengadakan bermacam-macam kegiatan modifikasi daripada tiap-tiap cabang. Ada cabang yang melaksanakan berangkat ke gedung sate, cabang Bandung 500 dokter melakukan renungan dan doa bersama di sana. Di Batam melakukan mimbar bebas. Ya, macam-macam. Nah, yang di Jakarta mereka mengatakan mereka ingin melakukan aksi solidaritas itu dengan turun ke jalan. Tapi ini bikin macet loh, Dok. Di mana ada aksi yang nggak bikin macet. Kenapa kalau kayak lo dokter bikin aksi macet? Berarti menurut Anda ini demo atau bukan, Dok? Menurut saya ini aksi keprihatinan. Aksi bentuknya. keprihatinan. Ya.
Oke, tapi kalau di sana ada polisi, dikawal polisi dan sebagainya. Oh, itu kan sebagai bentuk bahwa kita setiap tindakan yang seperti itu, pengerahan massa dan sebagainya, kan harus izin. Oke, berarti benar ini pengerahan massa ya? Iya, dikerahkan massa harus dong. Oke, berarti ini dokter-dokter mengerahkan massa untuk aksi solidaritas di jalanan. Ya. Oke, di jalanan. Nah, tapi akhirnya banyak sekali di berita dan sebagainya pasien-pasien yang akhirnya tidak diurus sama dokter-dokter di rumah sakit. Saya nggak sepakat tuh banyak sekali. Cuman satu itu yang di mana-mana TV ditulisnya yang kakek-kakek didorong pakai kursi roda itu aja beritanya banyak sekali. Padahal nggak banyak sekali. Ya, tapi ada. Ya ada, karena pasien itu tidak membaca berita, tidak mendengar berita, baru dikasih tahu. Masa orang sakit suruh baca berita, Dok? Gimana, Dok? Bukan bahwa hari Kakek-kakek lagi, Dok. Loh, bukan, dia bukan sakit yang harusnya bisa nggak usah hari itu. Sakitnya nggak usah hari itu? Bukan, kontrolnya dia udah penyakit kronis, kontrolnya nggak usah hari itu. Kalau sakitnya hari itu dia emergency pasti dilayani. Oh, itu sakit apa, Dok, kakek-kakek? Iya memang sistem ya, itu dokter. sakit Sistem lumpuh. kesehatan di kita kan memang beda dengan di luar. Di luar mungkin kalau pernah keluar tidak ada orang bisa berobat tanpa perjanjian. Hanya di Indonesia yang begitu leks, semua orang boleh langsung datang dan itu menimbulkan jumlah pasien yang tidak bisa diperkirakan oleh dokter, menimbulkan kelelahan. Tapi ya itulah Indonesia. Oke. Kalau di luar kadang-kadang untuk kasus-kasus tertentu sampai 1-2 bulan baru pasien boleh. Oke, saya mau tanya nih, karena saya ada telepon interaktif dengan Ibu Yulin, orang tua korban, Yulia Francisca. Bisa langsung? Halo? Halo? Mau lama. Halo? Selamat malam, Ibu Yulin. Halo. Selamat malam. Itu dengan sembunyi apa begitu? Halo. Selamat malam, Ibu Yulin. Ya. Dengar suara saya? Halo. Oh, mau apa dan kecilnya mau? Dengar suara saya, Ibu Yulin? Halo. Ya, TV-nya boleh dimatikan dulu, dikecilkan. Ya. Ya, dengar suara saya? Iya, dengar. Oke, bisa cerita sedikit tentang kronologisnya. Kan ini kan dianggapnya oleh keluarga sebagai malpraktek ya. Nah, gimana itu, Ibu Yulin? Iya. Apakah ini malpraktek menurut Anda? Ya. Ya, memang pada saat penanganan anak saya, memang itu ada keterlambatan sebab waktu dia masuk itu dari jam 7 pagi itu nanti dioperasi juga pada jam 7 malam. Oke. Iya. Nah, kondisinya sebelum dibawa ke rumah sakit seperti apa? Sebelum dibawa ke rumah sakit itu memang dia sudah lemah karena semalaman juga dia Oke. Memang sudah lemah ya, Bu Yulin. Saya potong, maaf. Saya mau tanya dengan Anda, apakah Anda menandatangani persetujuan operasi tersebut? Ya, saya tidak menandatangani surat persetujuan operasi. Apa saya tidak atau? Karena kami tidak diberitahu. Jadi Anda tidak menandatangani? Tidak. Oke, karena saya dengar ada yang mengatakan menandatangani, ada yang mengatakan tidak menandatangani. Di media lain mengatakan ditandatangani. Saya tanya sekali lagi, Ibu. Iya. Emang Pak, waktu jam 9 malam itu saya disodorkan lembaran kertas, namun saat itu saya tidak membaca dan mereka juga tidak menjelaskan ke saya kalau itu surat apa. Oke, kenapa Anda tidak baca suratnya, Bu? Ya, karena pada waktu itu saya disuruh tanda tangan di suatu loket kecil yang gelap. Hanya di jendela kecil saja. Dan penjelasannya apa ketika diminta tanda tangan? Ya, mereka tidak menjelaskan ke kami itu. Oke, apakah Anda membaca setelah Anda tanda tangani? Tidak. Tidak? Saya tidak membaca karena itu di loket gelap. Jadi ditanda tangan dan diambil? Ya? Ditanda tangan lalu diambil sama orangnya? Iya, diambil sama Dokter Hendy. Oke,
Saya dengar juga katanya ibu disuruh membeli obat dengan harga sekitar 1 juta rupiah, tapi Anda tidak punya uang pada saat itu, betul? Iya. Lalu Memang pada saat itu saya disuruh membeli obat, namun pada saat itu tidak ada persiapan obat di apotek. Lalu mereka menyuruh saya untuk mengecek harga obat itu kalau berapa. Oke. Ya, saya mengecek ke apotek lagi dan pihak apotek mengatakan bahwa harga obat itu 1.320.000. Mereka katakan bahwa obat ini ada persiapan di ruang operasi. Oke. Ya. Lalu terjadi tawar-menawar ya, betul? Harga? Iya, waktu itu terjadilah tawar-menawar, di mana pada saat itu saya katakan bahwa uang yang ada di tangan saya itu hanya 200.000 rupiah. Namun kakaknya sudah dalam perjalanan untuk membawa uang itu. Jadi akhirnya itu bisa ditebus obatnya ya? Ya. Jadi bisa ditebus ya? Iya. Oke. Lalu sampai saat itu juga. Anda kapan melaporkan kejadian ini ke kepolisian? Bagaimana Pak? Anda kapan melaporkan kejadian ini? Pada tanggal 13 April. Oke, karena apa Anda laporkan? Karena pertama itu kami melihat kejanggalan di hidung korban ada benang. Ya, lalu? Iya, di hidung korban ada benang. Jadi itulah yang kami merasa ada kejanggalan waktu itu. Oke, nanti saya akan tanya tentang hal itu ya. Kalau kondisi anaknya sendiri sekarang bagaimana, Bu? Ya, ada sehat. Oke, kita kan punya kasus ini yang sudah terjadi dan kita di sini bicara dengan dokter-dokter, penontonnya juga dokter banyak, dan saya yakin banyak sekali dokter yang menonton acara ini ya. Ada yang mau disampaikan kepada mereka? Ya, yang ingin saya tambahkan yaitu saat ini dokter-dokter sementara demo, kami kira demo itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Hormatilah putusan dari Mahkamah Agung, karena itu adalah merupakan lembaga tertinggi negara. Putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah inkrah. Iya, jadi harapan kami ke depan hanyalah dengan kejadian ini supaya ke depannya nanti tidak ada siska-siska yang lain dan dokter-dokter ayu yang lain yang muncul. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana tanggapannya terhadap Ibu Yulin setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Ratusan dokter melakukan aksi demo terkait putusan Mahkamah Agung yang memvonis dokter ahli kandungan, Dr. Dewa Ayu Sasyari Prawani, dan 2 rekan dokter lainnya dengan 10 bulan penjara. Mereka dianggap melakukan malpraktek dalam penanganan proses persalinan terhadap pasien bernama Julia Francisca Makate, hingga meninggal dunia pada 10 April 2010 silam di Manado. Aksi solidaritas dokter ini selain mengharapkan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap Dr. Ayu dan kawan-kawan, juga sebagai himbauan untuk menolak kriminalisasi terhadap para dokter. Agar masyarakat tidak berstigma bahwa setiap pasien yang meninggal dunia setelah ditangani dokter sebagai korban malpraktek. Setiap pasien meninggal, itu dokternya harus masuk penjara. Lama-lama tidak ada orang yang jadi pelayan, yang melayani. Oleh karena yang menentukan mati hidup, itu bukan dokter. Seorang dokter akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan jiwa. Namun sayangnya,
Tidak seperti yang dijanjikan bahwa pelayanan kesehatan akan tetap berjalan, aksi para dokter ini malah membuat pelayanan di beberapa rumah sakit terganggu dan merugikan pasien. Saya tadi niatnya mau kontrol, mau periksa ke poli bedah. Terus karena ini berhubung udah nggak ada dokternya ya, jadi nungguin dulu. Siapa tahu ada dokternya. Mau tidak mau, isu kriminalisasi memaksa pemerintah harus melakukan pembenahan layanan kesehatan publik. Jangan sampai pengorbanan dokter yang tulus dinodai tangan-tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana penjelasan beberapa pihak terkait kasus ini? Saksikan hanya di Hitam Putih. Itu gambaran aksi solidaritasnya ya, aksi solidaritasnya. Ini kan sebenarnya aksi solidaritas atau demo atau apa tergantung dari orang melihat sebenarnya. Kalau masyarakat kita menganggap itu demo, kita susah juga untuk ininya. Nah, tadi sudah kita bicara dengan Ibu Yulin ya. Nah, itu gimana? Menurut Anda berdua gimana? Kembali lagi mungkin apa yang diminta adalah supaya tidak ada lagi dokter-dokter seperti Dokter Ayu. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa Dokter Ayu menurut saya melakukan apa yang seharusnya sudah dia lakukan. Dia adalah seorang dokter residen pada masa itu dan dia mengerjakan operasi sesuai dengan kompetensinya. Oke. Apakah pasien itu terlantar, apakah pasien itu kemudian harus membayar, itu adalah sistem di luar Dokter Ayu. Nah, ini yang kita ingin masyarakat untuk mengerti bahwa dokter bekerja dalam sistem. Kita tidak bisa membebaskan biaya begitu saja karena yang punya sistem rumah sakit. Pengusahanya yang punya. Oh, iya, tapi saya nggak bicara tentang sistem, saya bicara tentang maksudnya kan Ibu itu tadi mengatakan bahwa dia tidak membaca surat yang ditandatangani. Nah, sekali lagi, tidak membaca surat, itu kan menunjukkan bahwa sistem rumah sakitnya juga harus dibenahi. Bahwa untuk memberikan inform konsen harus ada ruangan yang khusus. Kan tadi di pojok, gelap. Bukan dokter yang bisa merubah itu. Kalau begitu, seandainya Ibu Yulin tadi menuntut rumah sakitnya gimana? Saya tidak tahu kalau itu harus dilakukan seperti itu, tentu saja itu akan memperbaiki rumah sakit yang lain-lain. Jadi seperti itu pelayanan. Menurut Anda harusnya dituntut rumah sakitnya, bukan dokter. Bukan soal tuntut. Bukan begitu. Pertama perbaikan. Begini, menurut hemat saya ya. Orang menandatangani seorang dewasa sehat lalu mengatakan saya tidak baca. Dari faktor segi hukum apapun nggak bisa mengelak. Tidak terang apa betul, remang-remang apa betul. Kalau waktu itu dia ragu, mestinya dia tidak tanda tangan. Bertanya. Tapi apakah bukan tanda tangan yang sah harus ada saksinya, Pak? Dok? Ada saksinya dan itu dilakukan tanpa paksaan, tanpa apa Nggak ada segala. paksaan, itu tanda tangan, dia tanda tangan. Yang sekarang kita lihat dari jawaban itu. Pertama dia katakan bahwa tidak menandatangani. Setelah Bung Deddy desak, mengatakan akhirnya ya, mengakui bahwa ditandatangani tapi tidak mengerti apa yang ditandatanganin ya. Dan menggelap. Ya. Oke. Beliau orang dewasa, sehat. Ya, rasanya sebuah tanda tangan itu ya ada tanggung jawab di balik situ. Oke, baik. Kalau itunya kita terima. Apakah Dokter Ayu ini sudah punya izin praktek? Nah, saya jawabnya begini. Tadi, izin praktek seorang dokter residen, dokter yang sedang dalam proses pendidikan itu adalah kewajiban institusi pendidikan untuk mengurusnya. Maka akan keluar surat izin praktek, namanya surat izin praktek khusus. Dia dokter umum sudah bukan, spesialis belum, ya kan? Tapi itu dia sudah punya kompetensi. tapi dia punya kompetensi sesuai tahapan-tahapan pendidikannya, ya. Terus sekarang setelah dia bekerja, udah ada kompetensinya, kemudian ada masalah ini, ternyata itunya nggak ada. Izin prakteknya tidak ada? Ya, sekarang itu bukan salah dia. Tapi kan dokternya tahu kalau dia tidak punya izin praktek, kok tetap belum melakukan? belum tentu, karena sistemnya. Karena tadi. yang mengurus itu sistem. Saya kepala sekolah dari suatu pendidikan obstetri dan ginekologi. Saya rasa semua kepala sekolahnya akan merasa sama. Kadang-kadang kita mengajukan izin tidak segera itu keluar. Ini sekali lagi birokrasi. Oke, baik. Padahal rumah sakit butuh pelayanan. Butuh pelayanan tersebut. Nah, kadang-kadang kami dikatakan bahwa tolong taruh residen di rumah sakit A, B, C, D karena butuh pelayanan. Jadi dokter mengatakan bahwa kemungkinan besar bahwa Dokter Ayu sendiri tidak tahu dia punya izin praktek apa tidak. Bisa saja seperti andai, itu. Oke lah. Andai kata nih, ya andai kata dia tahu dia kesalahan tidak memiliki izin praktek
itu bukan kesalahan pidana. Itu kesalahan administratif. Ya. Kenapa? Pasal-pasal tentang pemidanaan dokter yang tidak memiliki izin praktek itu udah direview oleh Mahkamah Konstitusi, dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau tidak punya izin praktek pun dan pasiennya meninggal, bukan pidana? Bukan. Tidak punya izin prakteknya, itu kesalahan administratif. Bukan perdata, kesalahan administratif. Pasien meninggal, dalam penanganan harus dikaji secara profesional. Kalau Anda mengatakan seperti ini, berarti ini kesalahannya sudah membulat kemana-mana dong. Enggak. Dari administrasinya juga iya, dari izin praktek yang tidak keluar juga iya, dari dokter yang tidak tahu ada suratnya. Izin praktek itu kesalahan administrasi. Mungkin karena itu undang-undang belum lama berlaku, sehingga dahulu kita belum terbiasa untuk itu. Ya, jadi, boleh dikata kita boleh dibilang lalai mengurus izin praktek, oke. Ya. Tapi sekali lagi ini soal kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Saya hanya mengingatkan saja pada pemerintah dan siapapun yang bertanggung jawab. Semua minta pelayanan itu murah. Semua minta pelayanan cepat. Semua minta dokter harus melayani banyak pasien. Mereka tidak menghitung bahwa kata-kata murah, cepat, banyak itu akan berhubungan dengan kualitas pelayanan. Nah, kalau kualitas pelayanannya jelek, sudah jelas bukan hanya salah dokter Ayu sendiri. Ini kalau kita lihat aja ceritanya, dokter Ayu ini adalah tahap 4 waktu itu residen. Yang 2 dokter lagi yang diperlakukan kriminal juga, dimasukkan penjara, itu adalah asistennya. Tugas mereka pada saat operasi adalah hanya memegang hak, membantu. Mereka diperlakukan sama, diberikan seolah-olah mereka juga membunuh. Padahal kalau itu dilihat, karena itu kan harusnya ditanyakan. Saya rasa waktu itu sudah dibicarakan di majelis etik dan dinyatakan tidak salah mereka. Mereka bekerja sesuai prosedur, mereka yang satu membantu yang lain. Tapi kan hukum ini sesuatu yang, itu karena itu kita maju. Mungkin saya garis bawahi, Bung Deddy, bahwa pengadilan negeri tingkat pertama di Manado membebas murnikan. Iya, makanya dinaik bandingkan. Ya, seharusnya ada pasalnya loh, 244. Oke. KUHP yang menyatakan kalau orang udah bebas murni, mestinya nggak bisa dikasasi. Oke. Apakah dalam keadaan terdesak dokter boleh mengoperasi seseorang tanpa adanya tanda tangan? Boleh. Sangat boleh sekali. Saya itu bidang saya menjawabnya yaitu pada Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 45 bab penjelasan disebutkan pada keadaan gawat darurat maka bila diperlukan untuk melakukan tindakan dokter boleh melakukan operasi tanpa dibutuhkan tanda tangan. Saya kasih contoh. Saya berdinas di sebuah rumah sakit dekat Senen. Banyak sekali kecelakaan sepeda motor. Kita tahu orang pakai sepeda motor helmnya cuma begini. Terus kena. Masuk ke rumah sakit saya Gatot Subroto ya. Itu trauma kepala, perdarahan otak, orang tidak sadar. Periksa di kantongnya nggak ada identitas. Udah hilang. Ya, mau ditunggu dia mati atau kita operasi? Operasi mati bisa. Tapi kalau nggak dioperasi pasti mati. Ya itu. Jadi lihat substansi menurut hemat saya ya, lihat substansi bahwa kita pengennya sebenarnya niatnya tulus. Oke, baik. Jadi saya bisa konklusikan bahwa sebenarnya kalau kesalahan dari Dokter Ayu ataupun kematian dari Siska ini adalah bukan murni kesalahan Dokter Ayu, apalagi tapi, 2 temannya. Oke, apalagi 2 temannya karena cuma ikut-ikutan doang ya. Iya, oke, tapi ini mungkin sebuah kesalahan sistem. Iya. Oh bukan. Kalau saya bilang bukannya sistemnya, tapi bukan, saya maksudnya sebab kematian dari hasil otopsi. Ya, kalau sebab kematiannya. Dari sebab otopsinya itu menyatakan adanya emboli udara. Dan itu sebab yang unpreventable, unpredictable, dan fatal. Tadi yang maksudnya dokter official system adalah kenapa kok belum ada izin prakteknya. Betul, tapi kan itu yang akan diserang oleh masyarakat, itu yang akan diserang oleh orang kalau tidak ada izin prakteknya. Kalau kita mau diserang silahkan. Silahkan. Asal tidak kriminalisasi itu. Asal tidak kriminalisasi. Serang yang kita tidak setuju adalah kriminalisasinya. Kemudian kita kan berlindung. Lindungan kita kan terhadap serangan itu pakai undang-undang, hukum. Nah kalau hukumnya udah bilang begitu, undang-undangnya bilang begitu, kita mau diserang juga, saya mesti bilang apa? Ada 2 hal mungkin, bahwa dokter tidak membunuh. Nah ini yang paling penting. Kalau kriminal itu kan dikatakan dokter membunuh, jelas tidak. Bahwa dokter tidak bisa menjanjikan satu kesembuhan, jawabannya iya.
dokter tidak bisa menjanjikan kesembuhan dan kehidupan. Itu bukan bagian kita. Kalau lalai gimana? Kelalaian bisa terjadi. Kita sudah tahu bahwa ada kelalaian bisa terjadi. Dan itu adalah satu bagian dari Oke, jadi pekerjaan. intinya adalah apapun yang terjadi, entah dia lalai, entah dia punya surat izin dan sebagainya, tapi bukan kriminal. Iya. Kan Kalau- yang kita tunda kan Kalau lalai kriminalisasi. begini ya. Pak Dedi, Bung Dedi ya. Kalau kelalaian itu berat, sampai mengakibatkan orang meninggal, boleh dipidana. Iya. Tapi siapa yang mengerti dokter itu lalai? Siapa yang memahami Ya, inti itu Berarti dokter. adalah profesi. Makanya saya katakan cobalah mari kita terbuka, jangan berprasangka bahwa kalau majelis kedokteran pasti belain temennya lah, Enggak saksi juga. ahli belain lah temennya. Kita nggak mau jual profesi kita, Bu, ya kan? Tapi kita bicara fakta-fakta seperti kasus Nyonya Francisca ya. Tadi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran di Manado menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur dan etik. Saya kebetulan saksi ahli. Apa yang dilakukan sesarnya itu saya katakan sama dengan 1.000 bahkan ratusan ribu spesialis kandungan di seluruh dunia melakukannya. Yang ketiga, bahwa hasil otopsi forensik yang tidak terbantahkan. Oke. Nah, yang Berarti- keempat dia bebas murni. Berarti kemeninggalan orang tersebut adalah karena nasib ya? Karena sebuah sebab yang Tuhan yang Maha Kuasa. Betul, Berarti nasib ya? Iya, Nasib. iya. Tapi kalau masalah ada izin praktek dan sebagainya atau kelalaian, sebuah sistem yang salah dalam Kalau administrasi. kelalaian harus dikaji secara profesi. Oke, dan, kalau dan tadi itu boleh dituntut dong? boleh. Boleh dituntut Boleh, kan? itu saya bilang. Kalau nanti bilang Iya. banyak teman saya yang terbukti lalai, Betul. dituntut nggak Mereka apa-apa. Oke. apa sanksinya? Contohnya dicabut izin prakteknya. Dicabut izin praktek. Tidak boleh melakukan praktek dalam kurun Iya. waktu tertentu, harus reschooling, dididik Sekolah. kembali. Ada, tapi tidak dengan diperlakukan sebagai penjahat. Bukan itu. Oke, jadi Anda itu yang kita menyalahkan tentang. hal tersebut. Iya, Dari- itu kenapa kami turun. Kita mencoba bicara dengan para ahli hukum. Jangan perlakukan kami sebagai penjahat. Itu yang kita minta. Tolak kriminalisasi Oke. dokter. Oke, baik. Hanya itu. Kita akan lanjut lagi Ya. pembicaraannya. Setelah ini saya akan mendengarkan komentar dari pakar hukum tentang kasus ini sendiri. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, Dok ya. Wah, kita setiap kali break kita ngobrol-ngobrol lagi tentang siapa sih sebenarnya yang salah, yang benar, ini siapa sih gitu ya. Tapi saya memiliki sebuah telepon interaktif dengan Direktur Yayasan YPKKI, Dr. Marius. Sudah tersambung? Oke. Ya. Selamat sore, Dokter. Selamat sore Pak Dedi atau Mas Dedi aja biar. Ya, Mas aja masih muda saya, Dok. Saya juga masih muda tapi usia sudah banyak. Dokter. Gimana? Apa yang ditanyakan? Ya, Mas Dedi? menurut Anda apa yang terjadi ini benar apa tidak? Maksudnya saya mungkin mau membahas tentang aksi solidaritas atau demo atau apapun itu ya. Betul. Nah, bagaimana menurut Anda sebenarnya ini dilakukan apa tidak? Kalau menurut saya pertama kali dokter adalah profesi yang mulia, profesional, dan dokter itu ada 4 lingkaran yang harus kita tahu. Masalah hukum, etika, disiplin, dan yang terakhir moral. Ya, kalau moral itu tanggung jawabnya ke atas. Masalah hukum itu bisa yang normal, umum, ataupun yang bersangkutan dengan kesehatan. Itu dari dulu saya sudah terapkan di diri saya. Begitu kita jadi dokter, langsung disumpah. Jangan sampai kita disumpahin oleh masyarakat. Oke. Nah, jadi saya aktif di konsumen dulu 16 tahun saya di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan 15 tahun di Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia. Memang sih belum lama, baru 31 tahun. Ya. Saya terus terang terpaksa saya buka kartu saya. Sebetulnya saya juga mendapatkan pendidikan health consumer di luar negeri. Kurang lebih saya kursus-kursus selama 4 tahun. Jadi dasar saya cukup kuat. Dan saya diceburkan oleh almarhum ibu saya yang seorang pendiri Yayasan Lembaga Konsumen, ya. Tetapi ada ketidaksepahaman, saya keluar dari YLKI, saya buat sendiri khusus untuk kesehatan, ya. Dan dari berdiri sampai sekarang, saya menolak bantuan asing. Menolak apa, Dok? Bantuan asing, saya tidak mau dicap LSM yang merusak negara dengan dikasih iming-iming duit. Penawaran dari dari Eropa, Uni Eropa, pernah ditawarkan 7,5 miliar. Ya, Saya baik. tolak. Tapi pertanyaan saya adalah menurut Anda, apakah ketika dokter melakukan apapun itu ya, mau dianggap orasi, kayak mau dianggap demo, apapun itu benar atau tidak? Harus. Kalau menurut saya
sebelum melakukan tindakan harusnya apakah benar dokter itu, ya, secara benar apakah perlu langsung ke semacam istilahnya apa namanya ke jalan, solidaritas, ya istilah mungkin solidaritas. Oke, kalau seandainya Anda diajak untuk ikut turun ke jalan dan melakukan aksi itu, apakah Anda akan ikut turun, Dok? Percaya saya sifat saya sorry, terpotong. Saya biasanya udah sifat saya, kita investigasi dulu, benar nggak sih dokternya? Nah, ternyata data fakta yang saya terima. Makanya saya dengan sedikit nekat, saya menolak solidaritas. Menolak aksi solidaritas. Anda menolak aksi solidaritas. Yang kuat, argumentasi kuat. Kan perbedaan pendapat kan boleh dong. Ini suatu kekayaan kan. Ya, apakah kalau sudah jadi organisasi masuk ikatan dokter itu kita kalau yang adil kami kan kita juga boleh menolak sama haknya dong, ya. Nah itu hak saya, terserah. Saya temukan ada beberapa kejadian di sini, ya. Saya kebetulan investigasi dan dapat saya data dokumennya juga saya dapat, ya. Ternyata kenapa Mahkamah Agung memutuskan dengan hukuman pidana, ya. Itu jelas dari dokumen yang saya dapat ada yang disebut pemalsuan tanda tangan berdasarkan audit forensik, ya. Itu pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau namanya palsuan dokumen dijelas pidana murni, tidak sangkut. Nah, keterangan ini hanya yang memasukkan, saya katakan banyak, ya, dari informasi yang saya dapat belum. Saudara kan saya dokter disebut buron, macam, ya, sedih, ya. Kalau dia memang profesional, kalau dia tidak benar, kenapa? Kalau dia benar? Oke, ini terputus-putus suaranya. Bisa nanti kita hubungi lagi? Oke, makasih. Baik, dokter. Oke. Nah, ini kita lihat bahwa ada dua sisi nih ya, dari kedokteran sendiri ada dua kubu nih ya, bahwa Dr. Marius mengatakan, tadi kan Anda mengatakan kalau misalnya ada sebuah masalah seperti ini harusnya yang ikut memeriksa adalah dokter. Nah, tapi Dr. Marius mengatakan bahwa dia ikut memeriksa katanya tadi, kalau tidak salah. Nggak begitu. Nggak begitu, dia memeriksa data-data yang ada tentang putusan kasasi Mahkamah Agung itu. Betul, salah satunya adalah pemalsuan tanda tangan. Ya. Itu sebetulnya bukan begitu. Bunyinya begini. Mengapa kasasi itu dikabulkan adalah dua hal. Pertama, mengapa dokter tidak melakukan pemeriksaan jantung sebelum operasi. Yang kedua, mengapa dokter melakukan tindakan tidak dengan memberitahu kepada keluarga bahwa ini tindakan berbahaya dan tidak ada izinnya. Ya, sekarang Pak Bung Dedi udah tanya sama ibu. Tadi ibunya bahwa dia menandatangani. Oke, baik. Ya, itu. Tapi kalau saya yang kedua yang lebih penting bahwa keadaan emergency menurut bisa dilakukan. Ya. Iya, baik. Tapi tadi Dr. Marius juga mengatakan kalau dia diminta pun dia tidak akan turun ke jalan. Itu pendapat. Ya, di dunia ini pro dan kontra biasa. Oke, baik. Artinya tidak semua dokter setuju dengan adanya aksi solidaritas. Pasti. Tuhan yang Maha Kuasa aja dia nggak menyembah. Tapi kalau sampai ribuan dokter memutuskan itu, kalau menurut saya nih, ya, aneh. Dokter itu biasa berpikir secara sistematis. Saya yakin, dokter bukan golongan yang mudah untuk masuk sekolah. Mereka punya dasar kepandaian yang cukup, paling kurang untuk bisa masuk sekolah. Ribuan dokter yang ikut. Ini ribuan dokter bisa menerima, itu tidak mungkin tidak ada apa-apanya. Jadi kami sudah berpikir jauh-jauh hari, berpikir panjang lebar, untung dan ruginya. Apakah sudah terpikir juga bahwa masyarakat akan murka? Ya. Kita karena itu kita mengatakan bahwa kami tetap melakukan pelayanan. Emergency kita akan terima. Kalau yang tidak, hari Minggu pun seringkali kan tidak ada praktek dokter, nggak ada masalah. Rebo tengah minggu, Lebaran 1 Minggu, nggak ada yang ribut. Ya, ini banyak nonton dokter-dokter sini juga nggak praktek nih kayaknya nih. Betul. Jadi menurut saya ya jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Bahwa hari itu kalau betul ada pasien yang mati, kita bertanggung jawab. Kalau karena tidak dilayani. Tidak dilayani. Kalau mati emang tadi udah nasib terus lagi dihubungin. Nih gara-gara dokter nggak praktek lah. Terus baik, sebentar Bung Dedi. Jadi saya sebagai ketua PB itu membuat surat ke seluruh Pemret dan media-media TV menyampaikan tentang rencana kegiatan kita dan memohon maaf
kepada masyarakat bahwa kami akan tidak melayani praktek dan hanya melayani emergency. Tapi kan dok, masyarakat tidak akan pernah mau menerima hal tersebut. Ya kalau masyarakat nggak mau menerima hal tersebut, masyarakat selalu hanya menuntut dokter akan kewajiban. Perhatikan dong haknya. Haknya jangan bagi masyarakat itu udah nolong. Apakah dokter tuh ya, dokter kandungan apalagi orang lain tidur, kita bangun. Orang lain bangun, kita bangun juga. Tapi untuk masyarakat kan ini seharusnya dilakukan lewat hukum juga gitu. Tidak perlu merugikan masyarakat. Sudah. Apakah sudah selain ini apa yang dilakukan? Sudah. Jadi kita tidak akan turun ke jalan kalau tidak melalui itu. Saya tahu persis bagaimana Dr. Nurdari berbulan-bulan mengusahakan masalah dari itu. Saya lupa persisnya apa Februari apa saya membuat surat ke Mahkamah Agung. Tapi tidak didengar. Nah, dijawab, kan udah ajuin PK. Saya membuat surat kepada Jaksa Agung. Upaya saya kepada Kejaksaan Negeri di Manado. Tolong, ini kan kami mengajukan PK seperti jawaban MA, ya. Kemudian kami minta, tolonglah teman kami itu ditangguhkan penahanannya. Pertama apa? Yang 2 orang ini bekerja. Bukan bekerja di Jakarta yang keren ini. Di Sorong. Sorong pun bukan di Kabupaten Sorongnya, di dalam. Si Henry itu yang satu di Balikpapan dan yang satu masih sekolah. Baru ujian bulan September yang lalu lulus. Itu alasan kami. Dan kami yang menjamin tidak ada. Dan itu tidak berhasil? Tidak berhasil. Menteri Kesehatan udah bicara. Ini tadi ada Menteri Kesehatan tidak berhasil. Tidak berhasil. Jadi menurut Anda bahwa Mahkamah Agung yang tidak benar? Bukan, berarti kita tidak didengar. Tidak didengar? Tidak didengar. Permintaan kita semuanya bilang begini. Dari jaksa bilang itu udah masuk wilayah eksekutif. Kita udah nggak eksekutif, sorry. Yudikatif. Kita udah nggak bisa apa-apa. Kita kan cuma eksekusi. Oke. Itu normatif betul jawabannya. Oke, baik. Ya, kalau kita lihat Ibu Menteri sudah bicara kepada Jaksa Agung. Henry ditangkap. Saya terpaksa cerita di sini dengan senapan panjang, diborgol sepanjang perjalanan, di pesawat diborgol, di dalam ketahanan kejaksaan di Medan masih diborgol sampai dia bilang, Pak, ini melanggar HAM. Dan tidak diperkenankan menelpon. Tidak diperkenankan. Ibunya sakit payah. Meninggal pada hari meninggal kemarin. Ya. Itu tidak pernah dimasukkan di koran. Ketika dia di airport Cengkareng sini, karena dibawanya pakai batik air jam 1 malam, padahal dia udah sampai di sini sekitar jam 10 pagi. Pak, boleh izin saya nengok ibu saya di rumah sakit Cipto dalam keadaan koma? Nggak bisa. Telepon nggak bisa. Nah sekarang kan baru. Kita bertanya, siapa ini yang saya tidak punya expose. hati? Oke, baik. Kalau memang itu yang terjadi, memang terdengarnya dari Anda berdua bahwa ini harusnya Mahkamah Agung mendengarkan kata-kata Anda. Tapi yang jadi masalah di sini juga akhirnya dengan peristiwa ini yang Mahkamah Agung tidak mendengarkan atau kejadian ini, akhirnya masyarakat dirugikan loh secara tidak langsung. Ya pasti ada ketidaknyamanan, tapi tolong jangan dibesar-besarkan. Foto-foto itu saja yang di mana-mana. Oke, baik. Ya? Saya akan mengundang, ini adalah Ketua Pengurusan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Pak Sudaryatmo. Apa kabar, Pak? Ya, Pak. Gimana duduk? Silakan duduk, Pak. Oke, ini tambah malam kayak tambah seru kita bicaranya ya. Nah, apalagi Bapak udah datang sini, nanti saya mau tanya-tanya juga karena banyak hal yang mungkin masyarakat juga masih bertanya-tanya, ini sebenarnya benar apa enggak nih gitu. Harusnya bagaimana kalau dari masyarakat sendiri gitu ya. Bisa saya lanjutin? Kita lanjut nanti? Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ruang tunggu perawatan di Rumah Sakit Cengkareng, Jakarta Barat biasanya ramai. Namun sejak pagi tadi terlihat sepi. Di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, dari 19 poliklinik, hanya 5 poliklinik yang buka. Hanya poli jantung, penyakit dalam, syaraf, anak, dan bedah yang masih buka. Lama menunggu, seorang pasien yang menderita kanker dan hendak melakukan CT scan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, akhirnya melakukan protes. 1 jam menunggu, pasien ini mengaku tidak kunjung mendapat pelayanan. Aksi solidaritas dokter di Rumah Sakit Dr. Sutomo menyebabkan jumlah pasien menumpuk karena minimnya dokter yang bertugas. Di Jambi, seorang pasien yang mengalami kelainan jantung terpaksa pulang ke rumah
setelah gagal berobat di RSUD Raden Matahir. 12 jam perjalanan tidak bisa mempertemukan pasien dengan dokter spesialis yang menangani sakit jantung. Kita akan terus jadi debat kusir, Ya, tapi ya. menurut saya hal ini terjadi akhirnya merugikan semua pihak, termasuk dokter, termasuk pasien, dan semuanya karena sistem yang tidak jelas. Begitu bukan? Ya, kita bilang tidak ada aksi yang tanpa reaksi pasti. Kan hukumnya begitu. Tapi kami sudah melakukan semua hal sehingga reaksi itu seminimal mungkin bahayanya. Oke. Begitu juga sama tindakan bedah. Kita kalau melakukan tindakan bedah, kita selalu berusaha supaya komplikasinya seminimal mungkin. Tapi 100% ya tidak. Baik, sekarang seandainya masyarakat mengatakan ini pada dokter nih ya. Dok, boleh nggak lain kali? Jangan gitu lagi dok, gitu. Terima kasih. Sangat-sangat. Dokter itu bukan Tidak ingin tipenya protes. Belum pernah ya? Ya belum pernah. Dokter itu diperlakukan digaji tidak. di bawah UMR. 1.200.000 tuh dokter muda tuh. Di daerah terpencil tidak ada listrik, ya tidak protes kita. Ini kita Lembur sudah juga nggak dikasih, kita tidak nggak protes. Orang tidur kita bangun, orang bangun kita bangun. Padahal ngurus KTP aja. Iya, ya lewat kan? jam sekian Ada nggak bisa petugas malam yang kalau orang malam dia bangun tapi siang dia tidur, kita nggak siang juga bangun. Lalu kita bahasanya yang populer dijolimi. Ya intinya Anda capek untuk ngadu tapi nggak didengarkan, gitu kan? Akhirnya jadi merugikan semua pihak di sini. Kelihatannya harus dong ditengok, kita jangan cuma dituntut kewajiban. Oke, kayaknya sudah ditengok nih dok. Nah, Semoga. kayaknya lain kali nggak gitu lagi dok, harus ditengok. Kalau nggak akan. kita gini ya, Ya, saya dengerin dokter ini nggak akan katanya dok. Kalau Ya. nggak diperlakukan di zona kita ini, ada nggak 3 akan. sasaran. Ya. Ada 3 sasaran. Sasaran jangka pendek. Kami menginginkan teman kami yang di penjara itu Betul. dialihkan tahanan kota. Jangan di penjara, ngeri ngeliatnya. Yang kedua kami menginginkan insya Allah PK-nya itu bisa seperti keputusan pengadilan negeri Manado. Yang ketiga, kami mohon jangan dikriminalisasi, bukan mohon untuk bebas hukum, kebal Jadi hukum. tidak kebal hukum ya. Tidak Jadi kebal tidak hukum. kebal hukum. Oke. Tapi tetap sesuai profesi Supaya aja. sesuai. Oke. Ya. Bapak Sudaryatmo, selama ini banyak nggak sih keluhan masyarakat terhadap pelayanan medis di Jakarta atau di Indonesia? Ya memang secara statistik itu angkanya tidak masuk 10 besar. Jadi kita setiap tahun bidang pengaduan YLKI itu menerima 620 pengaduan tahun 2012. Yaitu pengaduan layanan medik itu kisarannya antara 5 sampai 10 pengaduan. Jadi sekitar 1% lah dari 100 pengaduan yang masuk ke YLKI, 1 layanan medik. Itu 1. Kemudian yang kedua yang diadukan itu cukup beragam, tapi secara umum ada 2. Yang pertama kaitannya dengan persoalan medik, biasanya juga dugaan malpraktek. Yang kedua adalah persoalan non-medik. Non-medik itu misalnya soal billing dispute. Jadi pasien itu, jadi billing dispute itu ada 2. Pertama soal besarnya tagihan, yang kedua soal transparansi tagihan kan. Jadi mungkin pasien itu nggak apa-apa bayar mahal, tapi transparan. Jadi di sini pasien menemukan adanya unfair charging. Ini apa sih? Biayanya apa saja ini yang kadang-kadang ketika disodorin ini juga nggak ada penjelasan. Ini yang Ini yang juga sering dikeluhkan pasien gitu. Oke. Jadi kayaknya memang masalah ini sulit sekali ya. Ini akan terus ada ya. Mungkin dari pemerintah juga harus melihat lebih jauh lagi terhadap masalah ini Sekali sendiri. lagi, pelayanan kesehatan bukan hanya tanggung jawab dokter. Saya Tapi hanya semua mengingatkan, orang, betul. Kualitas pelayanan kesehatan itu banyak sekali. Kadang-kadang kalau Aspeknya. diurut-urut aspeknya, tidak ada air bersih di rumah sakit, siapa yang salah? Ya. Itu pasti bukan dokter. Dokter harus melayani pasien sekian banyak, siapa yang salah? Ya bukan juga dokter. Oke. Kami bagian dari sistem. Oke, baik. Jadi panjang. Ya, gitu saya urusannya. mungkin saya bisa tambahkan yang kalau kaitannya dengan dugaan malpraktek itu dari pengalaman YLKI mendalami kasus-kasus ini itu kita sampai kepada satu kesimpulan bahwa hal yang harus dibenahi dalam konteks pelayanan dokter adalah ini kualitas komunikasi. Kualitas komunikasi. Kualitas komunikasi. Ini dari berbagai faktor dan aspek kalau komunikasi Jadi dari misalnya, atas sampai bawah. Ya, ini jadi artinya. Jadi misalnya pertama begini pasien itu punya hak mendapat informasi. Baik diminta atau tidak, pasien punya hak mendapat informasi kaitannya dengan hasil diagnosanya apa. Kemudian yang kedua,
alternatif tindakan medik yang bisa dilakukan, berikut risiko plus kira-kira antisipasi biayanya berapa sih. Jadi kalau ada komunikasi terhadap satu hal itu, tersebut. kemudian yang kedua, kalau pasien ragu-ragu, pasien juga punya hak untuk mendapatkan second opinion ke dokter lain. Kan. Baik, jadi ada pilihan. Nah ini memang akhirnya tadi saya juga bicara gitu, karena memang sebenarnya hukum itu juga aneh juga gitu. Kalau misalnya saya pernah bicara, kalau misalnya ada maling masuk ke rumah mau membunuh Anda bunuh malingnya, Anda juga dipenjara loh. Nah ini soal kualitas komunikasi nih, saya harus menggarisbawahi dengan adanya banjir pasien. Karena obat gratis tersebut. Ada pernyataan satu penguasa bahwa dokter bisa menerima kan 30-50 pasien sehari. Anda hitung, kalau satu pasien itu 5 menit saja, kapan dokternya pulang? Kalau itu hanya 2 menit, kapan kita bisa bicara? Bicara betul. Jadi tolong difikirkan, jangan hanya dikatakan bahwa Anda kan bisa terima pasien banyak. Bukan seperti itu. Kami juga ingin kualitas baik, tapi sekali lagi sistem belum memungkinkan untuk melakukan Di sini ada humas dari PDID. Oke. Apa kabar, Bu? Kabar baik, Pak Dedi. Baik. Oke. Ini kan awalnya hanya dokter kandungan yang aksi solidaritas atau demo atau apalah itu ya. Saya rasa demo yang benar cuma demo masak sebenarnya. Kenapa lalu tiba-tiba akhirnya semua dokter ikut-ikutan ini? Pak Dedi, kami itu Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Besar itu kan anggota kami. Dan kami dicubit anggota kami. Tentu kami menjerit. Jadi dalam hal ini memang kami sudah pelajari kasus Dr. Ayu ini. Kami kirim tim kami BHP2A ke Manado dan kami juga interview semua Dr. Nurdadi, Dr. Ovi, semua kami interview. Memang ini tidak layak Dr. Ayu itu dipenjara. Karena apa? MKEK Manado sudah menyatakan bahwa dia tidak bersalah dalam teknis medis. Nah, tunggu dulu Pak Dedi. Tunggu dulu ya, baik. Saya tunggu di sini. Saya nggak kemana-mana juga saya soalnya. Kami sudah menuntut sebenarnya dari dulu kepada DPR supaya pintu peradilan dokter yang salah itu, yang dituduh malpraktek, adalah pintunya MKDKI. MKDKI itu baru bisa membagi, oh ini hukum kasusnya Black, kirim ke polisi. Oh ini rupanya etik MKEK. Sekarang peradilannya salah. Kenapa ke polisi? Polisi mana mengerti teknis medis? Tidak mengerti. Saya pernah jadi saksi ahli di Polda. Itu penyidik tidak mengerti. Bagaimana Bu Dokter? Bagaimana Bu Dokter? Akhirnya saya mengajari untuk menghantam teman saya. Itu kan tidak pantas. Jadi Pak Dedi, saya ingin mengusulkan kepada DPR, undang-undang peradilan itu diubah. Jangan peradilan umum dokter, seperti pilot. Kalau dia menabrakkan, kan nggak mau pilotnya diadili oleh... Pilotnya mati, kalau tabrakan pilotnya mati. Bukan, tapi yang di Jogja kan nggak mati. Oh iya. Yang di Jogja nggak mati. Di Jogja. Dan pilot itu tidak mau diadili oleh peradilan umum. Kami juga meminta begitu supaya ini fair. Karena kalau sudah kami bilang tidak salah, kenapa pandai-pandaian itu hakim bilang salah? Dia tidak mengerti teknis medis. Bu Dokter, boleh saya tanya, apakah Anda ke pasien juga galak begini? Oh iya. Tapi pasiennya luar biasa. Jadi kalau pasien banyak tanya, dia galak. Kalau nggak percaya sama saya, boleh pindah tempat lain. Begitu ya. Dulu saya dimarahi Dr. Ovi kalau saya tegas. Kalau pasien nggak mau dirawat, bagaimana kalau nggak dirawat dokter? Dia sudah berat, ya mati. Saya bilang aja gitu. Dr. Ovi marahi saya. Sekarang Dr. Ovi, saya setuju sama Kak Hasna. Anda jadi ikut-ikutan dokter jadi galak juga ya? Ada sekarang kita harus bilang mana yang paling. Kan dulu pasien bilang, kok saya ditakut-takuti dokter. Ya sekarang kita terpaksa katakan, apa risiko operasi? Yang nomor 1 mati. Anda bisa kena anafilaktik shock, Anda bisa kena risiko yang lain, perdarahan dan sebagainya. Operasi kan bukan hanya buka tutup resleting. Karena pasien kadang-kadang, dok saya mau operasi sesar 4 kali 5 kali. Seperti kalau itu buka tutup resleting. Padahal kita saja dokter kita takut. Karena operasi selalu ada komplikasi. Termasuk emboli air ketuban yang terjadi ini. Tidak bisa kita prediksi. Tapi memang betul kalau misalnya pengaduan nih, ini saya mau curhat sedikit nih ya. Dokter kan tahu masalah OCD, saya buat OCD. Nah itu ada orang yang mengatakan misalnya kalau begitu kena ginjal kenapa? Bahkan dia sampai ke dokter, di rumah sakit ada yang pingsan dan sebagainya. Karena ternyata mereka malah nggak minum dan nggak... Betul, tidak melakukan sesuai yang diinstruksikan dokter atau diinstruksikan oleh instrukturnya. Pelatihnya. Iya. Iya kan? Jadi dan kita dokter juga gitu, mati di rumah misalnya. Kenapa salah makan obat? Nah ini kan susah. Kita sudah menjelaskan, kemudian dia tidak mau makan obatnya dengan teratur. Kan sekalian saya mau tanya doang, kalau saya ngelakuin OCD katanya orang kena ginjal bisa nggak? Enggak kan? Kalau dehidrasi bisa. Kalau tidak minum kan dok. Pokoknya kalau dengerin loh. Saya juga bisa marah-marah kayak dokter itu tahu.
Saya diomelin dari tadi. Oke, kita lanjut lagi nanti biar baru tetap di Hitam Putih. Terima kasih Ibu Dokter. Saya mau nanya tapi saya takut dimarahin atau enggak ya. Sekarang udah nggak marah-marah Bu ya. Ya. Saya ke dokter aja ya. Enggak, nanti saya ngapain batuk-batuk kamu ha? Padahal itu jawabannya paling lugas. Oke, mungkin bisa nggak saya simpulkan aja gitu ya. Mungkin ya bahwa mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya demo atau aksi sosial dari dokter. Satu. Yang kedua, mudah-mudahan juga dari Mahkamah Agung mau mendengarkan keluhan dokter. Betul. Jadi supaya enak semuanya. Iya, betul. Setuju sekali. Itulah yang kita harapkan karena kita sebenarnya pengen baik. Iya. Semua baik, semua baik. Karena itu niat dari seorang dokter. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir di Indonesia ya. Pada dasarnya kita ingin melakukan profesi kita dengan standar yang tertinggi. Yang dan tertinggi. yang baik. Kita nggak pernah berniat, semua murid-murid kita ajarkan untuk seperti itu dari awal. Kita menjaga kehidupan bukan untuk membunuh, bukan. Tapi tidak pernah untuk menjaga kehidupan. Untuk menjaga kehidupan. Nu, kenapa Nu? Kenapa Nu? Hah? Gua nggak lihat apa-apa, kenapa? Kenapa sih Nu? Nggak serius kenapa? Nu, kenapa? Apa? Oh, Riana, emang dia suka muncul-muncul sendiri. Biasanya kalau habis muncul-muncul gitu, terus kamunya ya bentar lagi lah umurnya. Apalagi kalau udah dipegang. Nggak, emang dia suka muncul-muncul sendiri. Tapi kalau misalnya mau tahu lebih ya, kita di hari Minggu itu ada The Next Mentalist. Jadi ini adalah cuplikan minggu lalu Best of the Best-nya. Coba kita putar dulu. Gak apa-apa Nu, biarinin aja santai, aja tenang, tahan napas 8 menit. Biasanya hilang sendiri, Riana suka datang suka hilang sendiri kok ya. Jadi jangan lupa saksikan Next Mentalist setiap hari Minggu jam 8 malam. Terima kasih juga dokter sudah hadir di sini. Terima kasih buat para dokter hadir di sini. Terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Dokter, terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik ya, agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Mungkin saya tutup saja dengan kata-kata sederhana bahwa kadang ketika sebuah masalah menjadi besar, akhirnya kita lupa pada pokok inti masalahnya itu sendiri. Tapi ya, itulah manusia mungkin ya. Terima kasih. Baik. Saya dari Corbusier, inilah Hitam Putih.